Tafsir Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makanan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Allah berfirman, tahukah kamu, wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama, pembalasan dan hisab amal setelah hari kebangkitan dan penghimpunan makhluk? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat kedua surah Al-Ma'un, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang bersikap kasar kepada anak yatim, menzolimi haknya, tidak memberinya makan dan tidak berbuat baik kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ketiga Quran Surah Al-Ma'un, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Tidak memberi makan orang miskin dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan. Orang-orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa digunakan untuk menjalankan beban beratnya dan mencukupi kebutuhannya. Ini seperti firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 18. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat keempat surah Al-Ma'un, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ibnu Abbas dan lainnya berkata bahwa mereka adalah orang-orang munafik yang mau menunaikan sholat dalam keadaan ramai, sedangkan dalam keadaan sepi, mereka tidak mau. Sehingga pengertian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat keempat dan kelima surah Al-Ma'un adalah orang-orang yang ahli sholat. Mereka konsisten menjalankannya. Meskipun demikian, mereka lalai. Ada kalanya mereka lalai dalam mengerjakannya secara keseluruhan, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Ada kalanya juga mereka lalai mengerjakannya pada waktu yang sudah ditentukan oleh syara', sehingga mereka mengerjakannya di luar waktunya. Atha bin Dinar berkata, segala puji bagi Allah yang berfirman, sholatihim sahun, atau lalai dari sholat mereka. Tidak berfirman fi sholatihim sahun, atau lalai dalam sholat mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat kelima surah Al-Ma'un, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Firman ini mencakup berbagai bentuk kelalaian. Pertama, lalai terhadap sholat secara mutlak, yaitu dia tidak mengerjakannya. Kedua, lalai terhadap sebagian waktu sholat, yaitu waktu sudah keluar dan dia tidak mengerjakannya. Ketiga, lalai dari waktu sholat, yaitu dia selalu mengakhirkannya sampai akhir waktu atau seringkali mengakhirkannya. Keempat, lalai melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat sesuai dengan cara yang diperintahkan. Kelima, lalai dari khusyuk dalam sholat dan dari merenungkan makna-maknanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahun, mencakup ini semua. Setiap orang yang mempunyai satu kriteria dari itu semua, maka dia mendapatkan satu bagian dari ayat ini. Orang yang ada padanya semua kriteria itu, maka dia mendapatkan semua kriteria lalai dan sempurnalah baginya kemunafikan dalam perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah sholat orang munafik, itu adalah sholat orang munafik, itu adalah sholat orang munafik. Dia duduk menanti-nanti matahari sampai ketika matahari ada di antara dua tanduk setan. Dia berdiri mematuk-matuk 4 kali. Dia tidak menyebut Allah di dalamnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 622. Ini adalah akhir waktu sholat asar. Dia mengakhirkannya sampai akhir waktu, yaitu waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Kemudian dia mengerjakannya dengan mematuk-matuk seperti patukan burung gagak. Tidak ada ketenangan dan tidak khusyuk di dalamnya. Dia tidak menyebut nama Allah di dalamnya, kecuali sedikit. Barangkali yang membuatnya melakukan sholat hanyalah sikap ria kepada manusia, bukan mencari ridho Allah. Dia seakan-akan tidak sholat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat ke-6 surah Al-Ma'un, yang berbuat ria. Salat mereka adalah ria. Ini seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 142.
Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain, maka Allah memperdengarkannya kepada seluruh makhluknya, meremehkannya dan menghinakannya." Hadis riwayat Ahmad jilid 2 halaman 162. Dialah orang yang memperlihatkan amalnya, dia beramal untuk manusia. Adapun orang yang beramal ikhlas karena Allah, lalu manusia melihatnya, kemudian kagum terhadap amalnya itu, maka itu tidak terhitung ria. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang melakukan amal secara sembunyi-sembunyi, namun ada orang yang melihatnya dan orang itu mengaguminya?" Rasulullah SAW bersabda, dia mendapatkan 2 pahala, pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2384. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-7 surah Al-Maun, dan enggan memberikan bantuan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan mereka dengan baik, tidak pula berbuat baik kepada makhluknya. Bahkan tidak pula mereka meminjamkan apa yang bisa diambil manfaatnya, meskipun barang itu tetap tidak berkurang dan kembali kepada pemiliknya. Orang-orang seperti ini lebih tidak mau lagi mengeluarkan zakat dan melakukan berbagai macam ibadah lainnya. Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Al-Hanafiyah, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid, Atha, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahak, dan lain-lain berkata bahwa makna surah Al-Ma'un ayat ke-7 adalah mereka tidak mau membayar zakat. Al-Hasan Al-Basri berkata, orang munafik jika sholat, dia memperlihatkan sholat kepada orang lain. Jika tertinggal sholat, dia tidak putus asa dan tidak mengeluarkan zakat hartanya. Zaid bin Aslam berkata, mereka adalah orang-orang munafik. Sholat itu tampak dilihat orang, maka mereka melakukannya. Zakat itu tidak tampak, maka mereka tidak mau mengeluarkannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang makna Al-Ma'un. Dia berkata, itu adalah orang yang saling dipinjamkan oleh orang-orang seperti kapak, panci, ember, dan sejenisnya. Dalam reaksi lain, Ibnu Mas'ud berkata, setiap kebaikan adalah sedekah. Kami menganggap Al-Ma'un pada masa Rasulullah sebagai meminjamkan ember dan panci. Ibnu Abbas berkata bahwa al-ma'un adalah barang kebutuhan rumah. Mujahid dan Sa'id bin Jubair berkata bahwa al-ma'un adalah meminjamkan barang-barang. Sedangkan Ikrimah mengatakan bahwa pokok dari al-ma'un adalah zakat harta. Yang paling rendah adalah penyaring gandum, ember, dan jarum. Apa yang diucapkan oleh Ikrimah ini bagus. Pendapatnya mencakup semua pendapat yang ada. Semuanya kembali kepada satu hal, yakni orang yang mendustakan agama tidak mau menolong dengan harta atau manfaat dari barangnya. Oleh karena itu, Muhammad bin Ka'ab berkata bahwa wayamna'unal ma'un artinya menghalangi kebaikan. Demikian tafsir surah Al-Ma'un ayat 1-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.